Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munazir. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Hari ini saya akan memaparkan materi presentasi saya, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan guru yang tujuan dan maksud adalah penyebaran informasi terkait penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 hari ini adalah melakukan hubungan dengan teman sejawat untuk menyampaikan materi saya. Yang hari ini tentu juga yang berdiri di depan ini bukan orang yang mampu segala-galanya. Tapi tujuan hari ini adalah kita berkumpul untuk melakukan sharing, saran, tanya jawab nanti mengenai bagaimana progres implementasi pelaksanaan tentang budaya positif di sekolah yang kita banggakan, yaitu SMK Negeri Benga. Selawat salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah orang yang harus kita contoh selaku umat beliau yang telah membawa pola pikir manusia dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah, kata-kata penghormatan kepada Bapak Ibu Guru hebat yang hari ini, detik ini memenuhi undangan saya untuk duduk sebentar mengenai bagaimana nanti kita akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Jadi sebelumnya saya ingin dulu ya kan melakukan sharing pendapat ya tentang budaya positif. Ada yang tahu dulu apa itu budaya positif, Ibu, Bapak Ibu? Yang selalu harus kita benar-benar menerapkan di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya yang baik pasti harus tebarkan. Yang pertama harus tebarkan senyum, sapa dan salam. Oh, update dulu, Bu. Tepuk tangan dulu. Ibu Misnawiyah hari ini sudah sedikit menjabarkan ya bahwa ada sapa, senyum ya. Apalagi Bu, salam. Itu pembiasaan yang harus kita terapkan di sekolah kita. Karena dengan senyum sapa, anak-anak peserta didik masuk ke dalam gerbang sekolah dengan penuh ceria, dengan menggapai mimpinya. Harapannya nanti pulang dari sekolah juga dia akan menjumpai guru untuk berpamitan dengan membawa segala ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Itu sangat penting. Yang saya harapkan kayak gitu, adanya sharing dengan teman-teman yang lain. Yuk kita bisa melihat ini ya. Ya, ini budaya positif. Kalau kita lihat dari definisinya adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid itu sendiri. Nah, ini perlu kita memberikan pemahaman yang lebih rinci bagaimana menumbuhkan karakter murid itu. Ya, kita biasanya menumbuhkan karakter murid kita dari guru melakukan misalnya contoh hukuman-hukuman yang kita berikan kepada siswa itu tidak memberikan contoh yang baik. Ya kan? Yuk kalau terlambat kamu keliling lapangan 20 kali, 30 kali. Ya, yang ada apa? Yang ada tinggal bekas sama dia itu sedikit dendam dengan guru itu sendiri. Ya, karena kenapa? Karena ada apa namanya? Punishment yang diberikan kepada siswa itu sendiri. Yuk kita berubah. Apa yang perlu kita rubah di sini adalah benar-benar yang timbul dari anak itu merupakan motivasi intrinsik. Motivasi yang tumbuh dari dia. Ya, maka seorang guru itu harus bisa mempelajari. Kenapa kamu nak terlambat sekolah? Bagaimana mungkin latar belakang di rumah? Jauhnya dari rumah ke sekolah, rintangan yang dihadapi. Ini problema-problema semacam itu harus menjadi sebuah kajian bagi kita seorang guru. Jangan langsung menganggap anak itu terlambat sekolah, ya kan?
dan kita langsung memberikan hukuman. Kalau seandainya hari ini sudah terlaksana di sekolah kita SMK Negeri Megah, maka kita harus membuat acuan perubahannya ke depan. Nah, maka alhamdulillah hari ini saya ingin menebarkan apa-apa saja ya yang hari ini kadang-kadang menjadi dilema di dalam lingkungan sekolah. Budaya positif itu diterapkan, tapi inti dari budaya positif benar-benar dikembangkan dari bakat siswa itu, yang selalu kita memberikan aturan itu yang ada orientasinya kepada si anak itu sendiri. Jangan cuma beruntung kita bagi seorang guru, tapi yang kita lakukan ini bermanfaat nggak bagi dia? Dalam apa? Jangka panjang dia ini. Bukan untuk hari itu aja. Karena proses itu tidak sehari. Ya, kalau terjadi sedikit dia menganggap guru itu dendam, proses di dalam apapun tidak berjalan dengan baik. Ya, coba. Nah, ini pertanyaan juga. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Coba Ibu Samsinar dulu dibaca Bu yang satu. Benar Pak Mus? Ya. Kenapa Pak Mus? Bukan dendam. Oh ya, seperti yang saya utarakan tadi ya, sangat jelas ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan, tidak ya, karena ada sedikit nanti sakit hati ya kan, tersimpan hal-hal yang tidak baik ya bagi seorang. Yang kedua, bagaimana yang kedua ini? Pemberian rewards atau hadiah yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Bagaimana reward? Bapak Ibu tahu reward ya? Iya. Hadiah, penghargaan itu Bu ya, Ibu Cun ya. Bagaimana dengan poin kedua? Mungkin Ibu Cut ya. Coba Ibu Cut. Kajian nomor 2 itu bagaimana kalau kita memberikan reward itu? Ya, sangat tepat karena siswa dengan itu dia termotivasi ya. Iya. Makanya tidak melakukan lagi hal yang sama. Bagus juga ya. Nanti kita kaji ya mana yang lebih bagus lagi ya Bu ya. Yang ketiga, Ibu Farida nomor 3 Bu. Oh ya. Ibu Lena. Ibu Lena. Ya, ini guru bahasa Indonesia kita nih, guru hebat nih, ya kan? Bu Lena, coba dibaca Bu Lena yang ketiga ini menurut Ibu bagaimana itu? Guru Harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Berarti setiap anak-anak yang bermasalah kita harus menyelesaikan. Iya. Misalkan anak-anak nggak cabut, ataupun nggak mau masuk kelas, Iya. kita harus kasih solusi ya untuk menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Iya. Bagus ya menurut Ibu ya? Bagus. Bagus, luar biasa ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Bentuk jawabannya yang sangat dinantikan. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana ini Bu? Yang 4 nih. Ya, kita sebagai guru memang mengajak siswa ini mengajak dulu teman-teman. Iya, ya. Tapi kita lebih mengingat kepada poin ini aja Bu. Guru harus memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini poin yang sangat penting. Dikala juga keakraban dengan teman kadang-kadang perlu juga dikoreksi di sini. Kadang-kadang dianggap teman kita, nanti takutnya sebaya juga dengan teman yang dia pergaulan sehari-hari. Ini juga harus ada namanya kaedah-kaedah atau norma-norma teman. Tapi bagaimana? Jangan nanti disamakan juga teman-teman yang seusia, yang sekelas dengan dia. Ini bisa bahaya. Bisa bersendal gurau artinya ya kan. Kita juga seorang guru kan harus kita jaga kehormatan kita. Ya, lebih bagus ya nomor 3 Bu ya. Kita kunci ini ya, bagus sekali ya. Coba kita lihat lagi. Saya akan melihat ini. Ini disiplin Bu. Apa kaitannya budaya positif dengan disiplin? Itu sangat koherasi hubungan Bu ya. Bisa kita lihat sebuah kesadaran seorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dengan mematuhi aturan dan nilai-nilai yang telah disepakati. Maka kita jauh-jauh hari kan kita udah buat kesepakatan kelas. Nah ini sangat bagus nih. Kesepakatan kelas itu sangat bagus. Kenapa kesepakatan kelas itu bagus? Karena tidak terlibat di situ guru saja. Iya, adanya semacam ikatan juga dengan siswa untuk menggali. Anak-anak kita libatkan. Yuk, Ibu Wali kelas, Ibu Samsinar masuk ke dalam ruangan kelas. Ya kan? Kita buat kesepakatan kelas. Menurut ini, Nak, bagaimana? Bisa, Bu. Sesudah ada bisa, tempelkan di dinding kelas. Lihat perkembangannya. Monitor kita, seorang wali kelas. Bagaimana, implikasinya, bagaimana penjabarannya sehari-hari. Apakah bisa terlaksana dengan baik? Ya.
Pak Mus, kesepakatan kelas yang udah kita buat apa-apa buat Pak Mus dalam kelas kita? Disiplin, Masuk masuk tepat waktu, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran, Ya. apalagi tidak menunggu teman saat belajar. Iya, bagus sekali ya. Pak Mus sudah menjelaskan. Bagaimana pelaksanaannya Pak Mus? Mudah-mudahan Mencapai nggak 75% atau 50% walaupun tidak? sudah mencapai malah hampir 1%. Waduh, luar biasa. Ini kinerja seorang wali kelas yang mampu selalu melihat progres ya pelaksanaannya. Ya, apakah pencapaian itu jangan ditulis tapi pelaksanaannya kadang-kadang tidak berjalan dengan baik ya. Nah, maka makna disiplin di sini adalah bukanlah patuh pada perintah orang lain. Menurut siapa? Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi, memerintah diri sendiri, disiplin tidak dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang harus dihargai. Timbul sendiri anak-anak. Disiplin itu penerapannya. Tanpa dipaksa pun timbul. Sudah menjadi sebuah budaya bagi dia. Merasa malu dia. Anak terlambat sekolah merasa malu dalam diri dia. Berarti kan sudah implementasinya itu sudah terlaksana dengan baik ya. Maka hal-hal semacam ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang menjadi sebuah alasan untuk kemajuan yang lebih baik ke depan. Jadi selanjutnya juga, ini ada hukuman, ya saya melihat kasus saja nih Pak. Bapak, coba lihat sebuah kasus. Siapa yang, Ibu Cut? Nah, Ibu Lena kan selalu membaca. Bu Lena coba baca Bu, sebuah kasus ini. Ya. Baca, bisa. Nah, coba baca Bu. Kasus. Iya, kurang menguasai pelajaran. IPA. Ya. Bapak kurang menguasai pelajaran. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ya, Bu. Saat matematikanya Pak Seno Ya. menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, baca. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya. Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Baik, Bu. Sebelumnya saya belum buka ini ya. Menurut Ibu bagaimana kejadian tadi kasus ini? Ibu Misna, bagaimana Ibu Misna? Sedikitlah menguraikan bagaimana tindakan Pak Seno terhadap IPA itu bagaimana? Ya, sebagai seorang guru seharusnya itu maksudnya salah satu ketika IPA dia nggak bisa itu salah satu termasuk ke dalam bully. Oh, Ya. Kamila. Nah, ya bully itu karena ketika kita menertawakan orang lain, jadi kita seorang guru seharusnya kita bisa mendiamkan anak-anak. Jadi jangan membuat siswa itu makin buruk dan dong. Bagus. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa bertindak ketika memang anak itu nggak bisa. Jadi seharusnya ketika memang si IPA itu tidak bisa, jadi dikasih soal itu diberi kesempatan kepada siswa yang lain. Jadi jangan mempermalukan. Jadi kalau seperti itu kasusnya, seolah si IPA itu bukan semakin pintar ke depan, malah dia semakin down. Merasa dia tidak dihargai oleh kawan-kawannya, apalagi gurunya. Bagus sekali. Apresiasi yang luar biasa saya terhadap guru-guru yang selalu memang dalam hal ini sangat menyentuh ya perasaan ya. Dikala semacam ini kasus bisa diselesaikan bukan dengan bully. Artinya jangan menjatuhkan martabat si anak di depan umum. Ini bukan sebuah pendidikan edukasi yang baik ya. Kita bisa melihat. Saya tidak setuju ini langsung. Karena kenapa? Pak Seno karena seharusnya seorang itu sadarlah beliau bahwa setiap anak memiliki bakat dan karakternya. Ya kan? Nah, masing-masing dan peristiwa ini menjadi hal yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh IFA sehingga memberikan efek negatif antara IFA dan Pak Seno. Ini kejadian yang memang tidak kita harapkan. Akibat tadi, ya. Yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno itu merupakan sebuah konsekuensi
Karena Iva tidak fokus pada pembelajaran matematik. Dengan menyuruh Iva berdiri di depan kelas dan membiarkan teman-teman menertawakan di depan kelas, Pak Seno seharusnya mencari tahu masalah pada Iva terlebih dahulu. Bukan langsung mengambil tindakan, karena setiap anak punya bakat dan karakter yang berbeda-beda. Inilah fungsi guru. Jangan nanti anak diam, langsung kita vonis bodoh, nggak pintar kamu nak. Dia setiap anak ada kelebihan yang tugas guru adalah menggali potensi yang ada pada anak itu sendiri. Itu Bu Farida dulu. Warnanya kayak gitu ya. Iya. Jangan langsung kita melihat anak diam, mungkin dia pintar di hal lain. Oh, dia kadang-kadang komunikasinya bagus, ada kelemahan. Jadi setiap anak, saya katakan, tidak ada yang bodoh. Cuman kita seorang guru itu harus bijak, mencari potensi pada anak itu, harus kita angkat ke permukaan. Itulah sebagai guru. Makanya, apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu ceroboh sekali, sehingga menertawakan di depan umum, yang dapat menjatuhkan martabat dia di depan anak-anak yang lain. Ya, tentu kawannya nanti membuli, ya kan? Apalagi dia gugup tadi, pura-pura jatuh, buku, macam-macam. Ya, inilah sebuah contoh, mudah-mudahan hal-hal semacam ini bisa kita terapkan di sekolah SMK Negeri Benggai yang kita cintai. Ya, ini, coba kita, sebelum kita tayangan ini, saya akan memutar sebuah video dulu. Berkaitan dengan restitusi, posisi, kontrol guru. Nanti bandingkan bagaimana di posisi penghukum, bagaimana di pembuat merasa bersalah, bagaimana kita posisi guru di teman, bagaimana kita posisi guru di pemantau, dan bagaimana posisi guru di manajernya. Nanti lihat satu kasus yang ada di dalam video ini ya. Coba. Kita keluar di mana? Suaranya Pak Dema? Coba Bu Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Bucuk. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, itu maksudnya. Naren. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pas. Gak kapok-kapok sih kamu. Iya, penghukum. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Cepat, Iya. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, posisi lain lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ucut. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pak Marif. Pak, berdurnya Pak. Naren lagi nih. Waduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyiapkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Teman. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Tarik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealan kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru yang baru, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap teman. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Terima kasih tayangan video yang luar biasa tadi ya, mengingatkan kita 5 kasus tadi, 5 posisi kontrol kita. Jadi menurut Ibu Misna, mana posisi yang harus kita
miliki di 5 posisi kontrol tadi, Bu? Terakhir posisi manajer. Iya. Kenapa Ibu memilih posisi manajer, Bu? Karena di situ kita tidak menekankan siswa, kita tidak memberi solusi. Jadi siswa itu yang mengambil solusi sendiri. Kita Iya. hanya kasih pertanyaan dan mereka itu yang kasih solusinya sendiri untuk kedisiplinan siswa itu sendiri. Seperti tadi dia telat bangun tidur, kenapa? Alasannya alarm. Jadi guru itu hanya menanyakan, jadi siswa itu, baik Bu, saya akan menyetel alarmnya, Iya. saya akan membentuk KMA dari Ibu untuk Iya. saya lupa gitu. Jadi dia sendiri yang punya, bukan kita kasih solusi, tidak. Iya, sendiri dia yang cari siswa solusi. itu sendiri. Bagus ya. Bagus banget. Ya, sebuah jawaban dari Ibu Misna, ya. Tadi sampai ada solusi bagaimana? Sampai solusi ada kakak saya, Kak Emma di rumah. Siapa lagi? Ibu dia di rumah bisa menyetel alarmnya supaya tepat waktu ke sekolah. Jadi betul apa yang diungkapkan, diutarakan oleh Ibu Misna ya. Jadi dia mencari solusi sendiri, bukan kita yang mengatur. Ya, coba kita lihat yang pertama tadi, penghukum malah kejam ya. Tidak sempat murid siswa bicara langsung. Guru itu tidak diberi kesempatan di situ. Ujung-ujungnya keliling lapangan. Ya kan apa yang terjadi tadi sangat membekas ya artinya. Ya, sedikit ya sakit hati kepada guru dan menimbulkan dendam. Inilah hal-hal chemistry yang tidak bagus yang harus kita harus miliki di dalam sekolah. Tapi kalau kita di posisi manajer itu adalah posisi yang bisa kita ajak siswa untuk mencari solusi sendiri, malah dia jawab sendiri tadi. Ada kesepakatan kelas apa yang kamu langgar lagi? Ya, tentang disiplin. Nah, jadi dia tahu bahwa di kelas sudah ada kesepakatan antara ya kan murid siswa dengan guru itu. Ya, ini menandakan hal semacam ini supaya ke depan ya di SMK kita, di sekolah kita ini adalah bisa kita terapkan. Mari kita menjadi seorang guru yang dicintai oleh peserta didik, dan kemana-mana kita akan dibawa nama baik kita, guru yang selalu menuntun, artinya terus berupaya. Selalu apa yang kita lakukan itu harus berorientasi untuk siswa, sehingga siswa itu dapat mencapai merdeka dia dalam belajar itu sendiri. Ya, saya lihat ya sedikit, nanti kita akan lihat kembali ya kalau ada hal-hal yang memang sedikit yang belum paham. Ya, saya minta untuk mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, mungkin ada kurang jelas atau boleh juga masukan, ya kan? Masukan-masukan yang konstruktif ya, yang baik ya. Saran dari Ibu ini mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan bersama. Karena sesuai dengan kesepakatan kita juga dari awal tadi, karena yang berdiri di depan ini adalah sama dengan Bapak Ibu yang duduk juga. Nah, jadi tugas Bapak Ibu, yuk sama-sama ya kan, memberikan masukan sehingga ke depan kita ada kekuatan di antara dari pimpinan Bapak Kepala Sekolah dan guru akan terjalin juga dengan siswa, sehingga lingkungan belajar di SMK ini adalah merasa nyaman dan tenang. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Musliadi mungkin ya. Pak Musliadi memang selalu ya memberikan saran ya, tapi saran beliau ini bagus. Saran-saran yang membangun ya, kan silakan Bapak Musliadi. Ya. Beri kesempatan kepada Bapak Musliadi. Ya. Nah, ini restitusinya tadi ya, udah kita belajar. Silakan Bu. Ini kan udah kita pelajari ini, 5 ini ya, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, tadi kita sudah sepakati di antara yang 5 tadi, posisi kontrol yang kita akan terapkan yaitu posisi kontrol manajer ya. Ya, mungkin buktinya tadi kenapa kita memilih ya, kita udah lihat tayangan video, dan mungkin juga tadi Ibu Misnawiyah juga sudah sedikit memberikan alasan-alasan yang memang sangat logis ya, masuk akal ya. Ya. Gimana? Bagaimana misalnya kalau kita beri sanksi kepada siswa apabila siswa yang yang mengganggu teman sangat belajar ataupun malas membuat tugas, kita berikan sanksi maju ke depan, membaca buku, itu kira-kira termasuk hukuman yang tidak mungkin atau bagaimana? Ya, sangat dilematis ya bahasanya ya. Kalau kita pertimbangkan satu sisi anak-anak kalau sedang mengganggu teman, jadi daripada kita lihat
terganggunya proses pembelajaran di dalam kelas, kita memanggil si anak tadi untuk ke depan ya, kita kasih tugas mungkin khusus ya untuk membaca buku. Saya kira dari segi hukuman itu masuk nggak itu? Apa ada cara lain Pak Mus yang bisa nanti ataupun sesudah pembelajaran kita panggil? Karena di sekolah juga kan ada wali siswa, wali kelas ya, ada juga bimbingan konseling ya kan. Bagaimana menurut Pak Mus? Kalau seandainya anak itu kita pelajari dulu, mungkin bakatnya itu suka bicara memang ya. Kalau kita buat diskusi kelompok kadang-kadang dia mampu ya. Jadi salurkan potensi dia, memang punya bakat seperti saya utarakan tadi ya. Seandainya dia suka bicara, tapi bicara yang bagaimana Pak Mus? Bicara mengganggu atau bicara mengenai ada kaitan dengan pelajaran? Apakah itu termasuk pelanggaran? Ya saya kira kalau kita panggil Bu Misna, bagaimana Ibu Misna itu? Mungkin Bu Misna itu juga mampu ya memberikan tanggapan sedikit Pak. Jadi kalau sanksi itu sebenarnya boleh-boleh aja kita kasih ke siswa, cuman sanksi yang mendidik, hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang memang menyiksa batin dia menjadi kita penendam gitu. Kalau misalnya seperti tadi kita setiap anak itu mempunyai karakter dan bakat masing-masing sesuai ini dia. Kadang ketika misalnya contohnya tadi pelajaran matematika, jadi pelajaran matematika kadang anak itu memang tidak suka sama pelajaran matematika, jadi suka ke olahraga atau apa seni gitu. Jadi kita boleh kasih sanksi, menurut saya kita boleh kasih sanksi itu sesuai bakat siswa. Jadi kalau untuk berbicara dalam kelas, jadi ketika pelajaran kita nggak mungkin suruh anak itu udah karena kamu mengganggu toilet udah kamu keluar, itu juga nggak boleh. Jadi solusi dari kita untuk memang berdiam diri dulu di kelas dengan tidak mengganggu kawan-kawannya, mungkin itu. Nanti sanksinya mungkin ketika kita boleh ketika pertama sekali, 2 kali, kalau ketiga kali berulang lagi, jadi kita boleh kasih sanksi ke dia. Tapi sanksi kembali lagi ke yang tidak yang mendidik. Ya, sanksi yang mendidik. Yang tidak berpengaruh kepada psikologi dia, fisik dia mungkin ya kan, tidak menimbulkan rasa dendam. Boleh nggak sanksi apa saja Bu? Kira-kira yang bisa mendidik itu sanksi bentuk bagaimana itu sanksi? Boleh, atau kamu ke pustaka, kamu baca ini, novel ini atau apa gitu. Jadi nanti kamu bisa retail atau kamu bisa ini. Oh, bagus sekali. Jadi gitu Pak Mus. Boleh sanksi, tapi sanksi bukan mendidik, artinya salah satu Ibu Misnawiyah tadi mengupas, yuk kita ke pustaka. Kamu baca buku. Jadi baca buku itu bukan sanksi, artinya dia menambah juga pengetahuan-pengetahuan baru ya mungkin ya. Sulit ya kalau kita bilang sanksi, memang agak sedikit ya. Pikiran kita kalau bilang hukuman sanksi itu langsung mungkin negatif. Ya kan, teringat kita. Karena dulu-dulu mungkin ada orang yang melakukan misalnya memukul, ya kan, ya, atau hukuman yang memang berefek pada fisik dia, luka atau macam-macam ya. Psikologi itu juga bahaya itu, mengganggu kejiwaan dia. Merasa malu, minder dan segala-galanya itu adalah juga penyebab daripada pemberian sanksi ya. Oke Pak Mus, mungkin ada yang lain dari Ibu Ramania mungkin? Silakan Bu. Ibu Farida, Ibu Misna mungkin, boleh? Ya, kita menambahkan ini, waktu masih panjang nih. Ya, silakan kita bincang-bincang aja, biasa aja. Ini kan sharing, boleh saja mengenai budaya positif. Silakan, mau nanya apa saja Bu. Karena kita bahas budaya positif. Apakah hari ini sudah berhasil di sekolah kita, apa saja? Mungkin kasus di sekolah kita, kenapa masalah ini terus terjadi? Seakan-akan tidak ada titik temu, padahal ada titik temu kalau kita bijak ya mempelajarinya tentang potensi siswa, ya kan? Yang penting kita sabar. Ya Bu Farida ya, kita sabar Bu. Ya kan, jangan langsung mengambil sikap yang memang sikap itu tidak bertentangan ya mungkin dengan nilai-nilai dalam pendidikan itu sendiri. Silakan Ibu. Tanya aja Bu. Mungkin dari video yang Pak Nazir tayangkan tadi luar biasa. Mungkin kita sebagai guru harus banyak prepare diri ya. Yang namanya guru itu kita juga tidak sempurna dan siswa itu tidak semuanya siswa itu salah. Guru juga tidak semua guru itu benar. Jadi kedepannya setelah Nazir kasih paparan tentang diseminasi ini, mungkin kami sebagai guru bisa mengambil tindakan yang tepat sesuai video tadi tentang posisi kontrol Bu, 5 posisi kontrol. Kontrol itu mungkin kita sebagai guru memang guru menerapkan yang maksimal ke siswa kita mungkin dari video itu kita sebagai guru bisa belajar bagaimana cara kita bersikap kepada siswa dan mengambil tindakan kalau memang siswa-siswa itu terlambat. Jadi tidak semua guru udah sedikit mengarah, jadi kita tahu
di mana posisi kita itu sebenarnya. Yang Iya, pengertian luar biasa. siswa itu juga butuh bimbingan dari guru, dan guru juga harus banyak belajar lagi, sharing lagi seperti ini. Luar biasa, terima kasih Pak Munazir. Jadi itu sebagai guru The jadi harus best. banyak introspeksi diri. The best ya Pak Mus ya. Ya inilah yang kita harap ke guru-guru yang mampu mencerna ya, artinya ya mudah-mudahan tayangan video tadi ya ada penyebarannya nanti yang lebih positif kepada peningkatan budaya positif. Ya seperti juga Bu Misna tadi ada yang mengatakan yuk masuk ke dalam gerbang sekolah, sapa, senyum, salam. Ya kan tadi ya 5S Bu ya. 5S apa saja Bu? Sapa, senyum, salam, santun, sopan. Iya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Ya, jadi masuk dalam gerbang sekolah, anak-anak sudah ada sapa senyum, ya kan, menunggu siswa. Bayangkan, begitu keberadaan siswa itu kita hargai di sekolah itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat di dalam proses pembelajaran itu sangat berimplikasi terhadap nilai-nilai positif pada hal ini. Makanya kita di dalam lingkungan sekolah, kadang-kadang kita bukan tidak jangan berhenti artinya. Yuk kita terus ya mencari solusi-solusi yang terbaik. Ya, kita bisa melihat contoh kasus kedua ini ya, Bu. Bu Faria bisa baca, Bu? Ya, baca, Bu. Ini guru senior kami juga ya, yang baru juga menyelesaikan pendidikan profesi guru ya. Ya mudah-mudahan Bu ya, berkah Bu ya. Coba dibaca, Bu. Ya. Ya. Siapa? Boleh. Nah. Atau Pak Mus, baca dulu Pak Mus ya, bentar. Ya, ini contoh kasus supaya kita bisa melihat dari contoh kasus. Ibu Sabri. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Saya tidak mungkin kembali pulang karena Sini Bu. Rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetapi bersikeras pada peraturannya yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah kamu tidak sepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya ke Pak Lukman. Kepada Lukman. Perhatian dia ya. Pada Pak Lukman. Sabrina dia tidak berani berdiri di sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Udah bisa dicerna Pak Mus? Maksudnya? Sering kita lakukan di sekolah kita malah ya kan? Ya, ini yang terjadi di sini apa masalahnya dengan sepatu? Pertama. Tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Iya. Berwarna coklat. Iya. Kemudian apa namanya? Pak Lukman? Pak Lukman memberi sanksi kepada si Sabrina itu balik ke sekolah ke rumah. Iya. Iya. Sepatu karena dia sudah melanggar peraturan sekolah. Iya. Bagaimana menurut tanggapan Pak Mus? Pak Musliadi, bagaimana ini tanggapan ini? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ya. Iya. Yang pertama Pak Lukman ingin menegaskan bahwa harus mengikuti peraturan sekolah yang sudah ada. Iya. Kemudian Pak Lukman
menegakkan kedisiplinan pada siswa. Iya. Kemudian apa lagi? Mesti Bu Misma, apa yang bisa digambarkan tadi? Oh, itu warna sepatu berbeda, bukan pakai sandal, Bu. Tapi warna sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Mungkin peraturan sekolah misalnya sepatu warna hitam. Jadi si apa namanya tadi? Sabrina mungkin warnanya yang dipakai adalah coklat tadi ya. Sehingga Pak Lukman itu ya suruh buka sepatunya. Akhirnya anak itu berjalan dengan kaki ayam lah bahasanya itu. Menurut Ibu itu penghukum atau kayak mana itu? Posisi kontrol di mana itu, Bu? Bu Misna. Ya, kasus di atas. Nah. Ya. Penghukum atau? Baik, Bu. Bagus. Sebenarnya bagus nggak semacam itu di posisi penghukum? Apakah karena kita komitmen tadi di posisi apa namanya? Manajer tadi ya, manajer ya. Sebaiknya apa yang perlu kita terapkan di situ bila anak itu pakai sepatu coklat, tidak seperti peraturannya di sekolah perlu hitam, apakah kita harus mencopot buka sepatu atau dengan cara lain? Mungkin ada nggak solusi yang bisa timbul keinginan anak untuk berubah? Takutnya kalau kita lepas satu, efek dari kita lepasnya dendam, malu dia ditertawakan oleh teman. Menurut Ibu bagaimana itu? Kasih solusi saran. Iya. Dengan buka lagi. Jadi kalau ya kedepannya maksudnya yang pertama dikasih saran dulu ke anak itu supaya memang itu kesalahan yang dia lakukan itu salah, dia melanggar aturan sekolah. Jadi yang pertama dikasih saran dulu ke siswa supaya kedepannya tidak berulang lagi. Iya, bagus ya. Seperti kita lihat nih, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, pasti berubah dia. Apa yang akan dikatakan pertanyaan Suri? Posisi manajer. Pertanyaannya sebagai berikut. Sabrina, apakah kamu mengetahui penggunaan warna sepatu sesuai peraturan di sekolah kita? Kan membuka pikiran dia dulu. Bukan dengan mencabut langsung ya kan. Yang kedua, jadi kamu memakai sepatu yang tidak sesuai. Apakah Sabrina masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ini kan jadi sebuah apa namanya pertanyaan yang pada posisi kontrol manajer kita, ya kan? Yang selanjutnya juga, ya kan? Bisa kita lihat di C, kira-kira bagaimana Sabrina akan memperbaiki kesalahan ini? Yang keempat, bersedialah kamu memperbaikinya? Kan ini. Yang kelima, siapakah yang bisa membantumu di rumah untuk mengingatkan seragam sekolahmu? Jadi posisi Pak Lukman itu langsung memvonis, menghukum, itu tidak cocok untuk posisi kontrol. Bila mana kita melakukan di sekolah kita, mari kita tinggalkan, ya kan? Mari kalau kita lihat anak, itu kan beda warna, apalagi pakai sandal lagi ini. Ini beda warna. Persoalan hari ini kan beda warna sepatu aja. Sepatu dipakai, Bu Cuda. Tapi warnanya yang diharuskan warna hitam, tapi yang dipakai warna coklat. Ya kan, posisinya langsung Pak Lukman membukanya pada jam belajar dia malu, nggak bisa keluar dari ruangan karena dia dengan berjalan kaki langsung, kaki ayam ya bahasanya ya, gitu ya. Nah, maka posisi-posisi kayak gini, kalau kita pada posisi kontrol manajer, pasti kita akan melakukan hal-hal yang pertama, investigasinya yang pertama, sampai bisa membantumu di rumah mengingatkan seragam sekolahmu. Sampai dipertanyakan, ada nggak kamu orang tua atau kakak kamu di rumah mengingatkan? Ada tadi kan dalam video tadi malah ada Pak Kak Emma tadi ya dalam video. Ibu saya bisa mengingatkan saya, menghidupkan alarm untuk mengingatkan saya lebih cepat ke sekolah. Itu hal-hal yang semacam itu perlu kita tanamkan segera kepada anak. Sehingga ya kan posisi hari ini kita sudah semangat pada posisi manajer. Ya, kita tinggalkan posisi penghukum. Kita tinggalkan posisi yang bersalah tadi kepada anak. Ya kan, posisi teman, posisi pemantau. Mari kita seorang guru itu harus pada posisi manajer ya untuk bisa melihat hal-hal. Ini kasus ini menjadi sebuah pembahasan bagi kita yang ujungnya nanti kalau memang terjadi di dalam lingkungan sekolah kita, ada cara-cara yang lebih bijak untuk penyelesaiannya. Ya, hampir ya, kita nggak ada waktu lama, lebih kurang 10 menit lagi ya, Bapak ya. 10 menit lagi, kita sharing-sharing aja, ya kan. Kita bisa melihat juga, kira-kira bila Anda kepala sekolah, nilai kebajikan, oke, di sini. Lanjut ya. Nah, masuk kita pada
segitiga restitusi. Nah, apa makna segitiga? Segitiga itu kayak piramid ya, Bu. Gini. Ya. Posisi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid, kita harus mengutamakan yang pertama, iya kan? Kondisi memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu benar-benar kita konsen kita memperbaiki. Ya, karakter anak itu harus konsen, Bapak Ibu. Ya, tidak dengan hal-hal sekilas aja. Ya, perlu kita menelusuri dengan cara yang baik. Perlu kita baca karakter anak itu bagaimana. Setiap anak itu berbeda-beda karakter. Antara karakter si A dengan B itu tidak sama, Bu. Maka di situ seni kita menyelesaikan masalah itu sangat penting. Ya, maka pada restitusi segitiga restitusi ini kita bisa melihat ini. Ini piramid nih, Bu. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas. Apa makna stabil, Bu? Ini harus stabil nggak hari ini? Nggak stabil ya? Mati hidup, itu menandakan nggak stabil. Sinyal begitu juga, kadang-kadang hidup, kadang-kadang itu nggak stabil. Kalau stabil itu kan gini deh, stabil, tidak naik turun. Ampernya itu nggak naik turun. Ya, bagaimana kita bisa menstabilkan identitas? Pertama, bila ada anak yang kita tanya integrasi, jangan langsung menyalahkan anak. Nah, Bapak pernah juga mengalami semacam kamu. Nah, setiap manusia itu wajar sangat melakukan hal-hal kesalahan. Sampaikan aja, bukan kamu saja anak di dunia yang membuat salah. Saya juga seorang guru pernah buat salah. Sampaikan aja, supaya dia stabil. Jadi jangan divonis dia salah. Ya kan? Mari kita hari ini belajar dari kesalahan itu sendiri, itu yang sangat penting. Yuk kita sama-sama. Ibu hadir di sini membantu kamu, nak. Ungkapkan saja apa yang terjadi. Kenapa kamu terjadi? Kadang-kadang dia dengan teman terjadi biasa, ya kan? Apalagi sekolah kita ini kan banyak anak-anak yang sudah menuju ke remaja dewasa. Kadang-kadang terjadi. Apakah fisik, macam-macam ya. Mari kita stabilkan di sini. Ya, seperti ini. Berbuat salah itu hal yang wajar. Apalagi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kan seperti yang saya katakan tadi, Bu. Yang selanjutnya kita bisa menyelesaikan semua ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan tadi. Hadirkan kita di tengah anak itu sendiri. Hadirkan kita. Jadi bilang kita, nah jangan takut. Yuk sama-sama. Bapak hadir ini bagian untuk menyelesaikan masalah. Bukan memperumit masalah itu sendiri. Itulah makna dalam restitusi, segitiga restitusi itu. Menstabilkan artinya. Sehingga anak dengan kita tidak ada rasa ketakutan. Karena kondisi dia sudah stabil. Dikala stabil, baru kita bisa buka apa kasus-kasus yang kamu terjadi selama ini. Dengan siapa kita panggil. Ya. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Di posisi ini, kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Kenapa kamu memukul misalnya Lukman? Kenapa? Sampai kancing bajunya rontok 4. Kenapa itu? Pak ini cerita dia kan? Validasi dulu. Ya, kamu pasti punya alasan. Mengapa? Pak, kami disenggol, Pak. Kami ditarik kepala sehingga saya senggol dia kena. Nah, ini. Ya. Kedua, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kadang-kadang tadi kan ada perlindungan. Kala dia dipukul kadang-kadang ya kan, sedikit ya terjadi membela diri lah. Ya, ini perlu kita cari ya tindakan-tindakan yang salah deh. Validasi dulu, Bu. Validasi dulu tindakan yang salah. Yuk kita sama-sama menyelesaikan masalah itu sendiri. Menanyakan keyakinan. Di posisi segitiga restitusi ketiga. Apa nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati? Kira-kira kamu kalau kamu berantem, kamu berkelahi, ada nggak keyakinan kelas kamu yang kamu langgar? Ada, Pak. Misalnya apa? Dilarang misal melakukan kekerasan. Tambah, iya benar ya. Kamu kan sudah komit, kelas sudah menentukan keyakinan kelas. Kamu langgar kan? Ya Pak, ini ya. Jadi konsekuensi apa? Nah gitu. Jadi kita kembali menanyakan pada dia, keyakinan kelas yang disepakati itu apa yang kamu langgar? Gitu ya. Yang kedua,
Ya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa yang kita percaya itu sebagai keyakinan kelas? Ya, pasti kalau kita percaya itu bisa membawa dampak yang lebih baik kalau kita tinggalkan hal-hal yang tadi, tidak terjadi perkelahian atau macam-macam kekerasan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Akan dia cerita nanti tentang hal itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa nanti kita tanyakan kepada kamu. Apakah kamu menjadi orang yang jadi preman nanti? Menjadi orang-orang yang adu otot kamu? Hebat nggak hari ini? Zaman sekarang kamu membanggakan otot kamu. Tapi yang kita patut kita banggakan adalah ilmu pengetahuan. Jenius otak kamu yang dihargai hari ini. Bukan kekuatan otot. Ya, jadi kita memberikan bayangan-bayangan kepada dia. Kamu mau seperti apa kamu ini hadirnya kamu di masa depan nanti. Nah, inilah hal-hal yang perlu sama sekali kita seorang guru benar-benar melihat anak itu merupakan selalu waktu kita memberikan keputusan harus berorientasi kepada anak sehingga anak itu bisa bereksplorasi di dalam lingkungan sekolah nyaman, adem ya. Adem itu tahu ya kan? Tidak ada permasalahan ayu. Mudah-mudahan bisa terjadi di sekolah kita ya. Di waktu yang sangat singkat ini ya. Mungkin udah waktunya berapa, Pak? Udah cukup? 3 menit lagi ya. Saya tutup closing aja. Closing statement. Mudah-mudahan ya dengan budaya positif ini yang kita sama-sama tadi sharing sesama teman ya. Guru-guru hebat Bapak Ibu hari ini sudah banyak berkontribusi kepada saya luar biasa hari ini. Saya tidak terjadi satu arah saja saya komunikasi tadi. Nampaknya terjadi feedback kedua belah pihak. Banyak ibu-ibu tadi, bapak-bapak memberikan saran-saran, bentuk-bentuk, masukan-masukan dalam kasus-kasus tadi. Mudah-mudahan ya, semua yang kita upaya ini adalah bermanfaat bagi kita seorang guru untuk kedepannya. Dan bermanfaat juga bagi lingkungan sekolah kita. Sehingga budaya positif ini bisa kita terapkan dengan baik di sekolah kebanggaan kita, SMK Negeri Bengga. Untuk kedepannya. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya. Mudah-mudahan di waktu-waktu lain kita bisa sharing bersama kembali. Dan saya sendiri sangat menyenangkan, sangat senang hari ini. Bangga melihat bentuk partisipasi Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Sehingga saya bisa berakhir dalam pemaparan materi budaya positif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.